ke arah pesawat jurusan Purgatory tentunya, yang mana start dari arah Fire Brigade menuju ke arah Crossroads Nah, ini sudah menarik terbuka nih. semua ya. Rosugo bakal ketemu EVOS yang notabene mereka juga sama-sama penghuni dari pot salah satu pot yang lain ini, lupa gua. Iya, Dan pot B dan juga pot D. ya, dan mereka dalam satu pot kecil. Ini kalau seandainya mereka kontes di awal dan itu udah terjadi, nampaknya salah satu member dari Rosugo juga sudah mulai sudah cukup low HP-nya. Iya, IDG di sini bakal bertemu dengan Onyx Olympus yang akan jadi El Clasico Crossroads. Sudah ada fighting dari Famas tentunya, dan juga roll scope yang sangat baik dari Jars. Sudah ditunjukkan, bakal tarik ulur dulu dari Onyx sendiri untuk memastikan lootingannya cukup proper untuk melawan lawan di depan. Menurut lu worth it gak sih sebenarnya Crossroad tuh di kontes di awal, Ji? Karena menurut gue banyak banget ya yang pada kontes di Crossroad. Pasti sih, ada. Biar apa sih gitu ya? Iya, karena apa gitu. Tapi menurut gue worth it sih karena memang lutannya juga cukup bagus di sini. Dan menurut gue juga kalau lu punya setup yang bagus, banyak banget apa namanya kompon-kompon buat nahan minimal dan kasih vision seperti ini. Iya, Crossroads sendiri menurut gue cukup jadi tempat yang lumayan diminati karena Pure Boy. kita lihat Pure Boy-nya harus terjatuh, terkena dan agak sulit untuk di revive harusnya, tapi masih bisa diselamatkan atau tidak, karena sekarang posisinya sudah ada Onyx Wizard di depan mukanya, sampai ada Jafra harus terkena dan tercecer. Abed bakal berusaha untuk regroup, tarik ke belakang, di mana Mora di Boy sudah harus jatuh, menyisakan Abed saja. Sudah sangat sulit posisi dari DG Esports untuk membalikan keadaan, so mereka take it away aja. Iya, bakal coba dikejar sama Jars nampaknya, tapi kayaknya bakal susah ke rendering, apalagi gua ngeliat kok Jarsnya lari mulu ya, gue sangka nge-lag gitu lari sana ya kan, enggak ternyata. Emang kayak tadi sempat dibahas ya, kenapa Crossroads, karena Crossroads sendiri cenderung jadi jebakan bang, dimana Crossroads kan ujung map, dan kalau misalkan ujung map benar-benar ada yang turun lebih dari satu squad, itu jadi kayak trading jatuhnya ya. Apakah ada apa namanya history toolkit di sana? Enggak, toolkit ada kan? Iya benar. Pattern toolkit ada 1, 2 dan duanya di field satu lagi. Iya benar, makanya wajar ya sebenarnya di kontes di awal. Dan ada info box juga Pak. Nah ini rada menarik karena tadi yang kita singgung, ternyata selain dari Rosugo yang turun di daerah Brasilia, udah ada Pac-Man dari dari EVOS kan, jadi dari RRQ. Enggak. Hati-hati nih, bahaya nih. Ini rooster baru pak, nggak mungkin kayak langsung ditransfer ya kan. Ini rooster dan udah lock juga setahu gue. Iya gue nggak tahu ya kalau yang itu, karena gue nggak tahu sebenarnya ada apa sih. Gue sih kan netizen kan. Ya udahlah. Mereka kenapa sih pada transfer? Katanya sih persiapin turnamen major berikutnya. Katanya. Gitu katanya. Oke. Katanya channel siapa ya tuh? Oke, jadi mereka ya ini adalah RRQ Hades generasi terbaru, menyisakan Legalot sendirian di sana. Ada Chanzu, ada Pac-Man, ada Connor. Valennya sendiri setahu gua lagi sibuk dengan keluarganya. Itu. Ya, jadi confirm karena gua beberapa kali gua nggak boleh melangkahi ya. Tapi ada kesibukan lah. Tapi tapi Valens masih dalam bagian dari RRQ Hades. Oh gitu. Ya. Oke. Gue lumayan kangen juga soal lihat gameplay dari Valens, Pak. Iya, Valen. Gue nggak berasa kalau ngomongin Valen tuh gue ketemu dia waktu pas kelas 2 SMA. Terus nggak lama setelah gue main kesana, tahu dia udah lulus sekolah dan sekarang lagi kayak ada kegiatan. Gila, gue nggak berasa ya. Time flash Pak ya. Time flash banget gitu. Oke, ada itu karena ada 05 yang sangat posisinya dipojokan, tapi dipojokin balik oleh Abu tentunya, terjatuh tersungkur. Sudah ada Legalot juga yang bersiap untuk menataki para player dari EVOS yang berusaha coba mendekat. Untungnya Mr. 05 masih bisa recover diri sendiri, di mana Abu dengan sangat baik aimnya dengan XM8 yang berhasil menjatuhkan Legalot. Untungnya Legalot pun harusnya Sam bakal maju. Oke, Sam bakal maju. Ayo, maju. Sudah mulai maju di sini Sam 13 untuk mencoba menataki para player dari RRQ yang kalau gue lihat Kanar bakal coba narik sedikit untuk memberikan efek ini ya, confusing dari arah sebelah kiri. Tapi ada satu yang menarik menurut gue, dia tarik ke belakang bakal cover temen-temennya. Ini bakal jadi bahaya juga buat EVOS kalau setupnya sendiri nggak maksimal. Oke, Legalot. Terjatuh lagi yang kedua kali, mampukah sempat terkali kasih satu flashbang untuk confusing juga tentunya, dimana O'Connor lebih milih untuk menarik dirinya karena dari posisinya bakal coba langsung dia begitu aja. Straight Chandu bakal ditukar juga sama Straight, bakal ditukar lagi. 2 orang udah ditukar, 2 tukar 1 sama Straight yang udah kena dan bakal coba dicari di mana
kamarnya. Oke, sisa satu doang di atas dan RRQ menyisakan Aduh. O'Connor. Tapi Lima bakal bertemu dengan satu orang lagi, yaitu O'Connor. Mampukah dua orang dari EVOS melawan satu O'Connor? O'Connor sudah berhasil dapetin satu kapten. Sam 13 menyisakan Street aja dan Abu bakal dieksekusi oleh O'Connor. O'Connor melawan tapi tidak bisa karena posisinya barengan Bata. Ya, balik lagi. Objektifnya adalah ya kalau lu kontes di circle pertama yang notabene masih early ya, kalau kehilangan satu menurut gua nggak worth it. Tapi kalau ngelihat dari apa yang lu lawan, siapa yang lu lawan itu adalah RRQ Hades. Dengan 4 kill wipe out, kehilangan satu, gua rasa nggak rugi-rugi amat. Nggak rugi-rugi amat karena akhirnya satu wave-wave yang merepotkan sudah mulai hilang. Iya, bener banget. Satu tim dengan kualitas yang cukup mumpuni lu bisa lu wipe di awal-awal. Iya, tanda kutip tanpa merendahkan tim lain juga karena kayak ini semuanya sama-sama wave yang merepotkan. Tapi paling tidak kalau lu bisa hilangin satu tim yang merepotkan, lu nggak terlalu berat gitu. Iya, reputasi gua rasa ya nggak salah, dan gua rasa kita ngomongin RRQ Hades yang notabene juga respect dari tim yang lain juga ngakuin mereka memang tim terbaik gitu sih. Betul. Bukan sepihak maksud gua. Enggak. Kita trying to objektif aja gitu ya. Betul, oke. Nah, ini RSG masih coba rapi banget mereka. Lagi-lagi ya common abis Brasilia ya seperti ini. Kalau gue lebih kritis sih, lebih tepatnya gue nungguin carry work dari map-mapnya, jadi kayak movingnya. Makanya gue seneng banget dengan hadirnya Kalahari sih, harusnya bisa kayak kasih beberapa tontonan yang kayak di luar dari ekspektasi kita gitu, jadi baru. Jadi kitanya juga teroutplay gitu ya dari segi gameplay ya, terhibur. Kan? Ini biasa menurut gue setupnya Brasilia pasti bakal diisi rumah pinknya ya kan, terus beberapa rumahnya itu udah pasti bakal diisi. Ya, ini dia Elvo juga ya, udah siap pasang badan juga bersama dengan Rosugo yang mencoba mengamankan satu rumah kuning di arah Brazil rumah 13 tentunya. Dan di sisi lain di sini mereka sepertinya sudah paham saling berdekatan, sudah ada stepping juga, udah fokus posisi juga dari arah tim Elvo menuju ke arah Rosugo. Karena kalau gue ngeliatin dari gameplay Rosugo sendiri, mereka emang stick banget. Kalau ibarat kata amplop dan perangko tuh mereka tuh lengket gitu ya kan. Mereka nggak pernah kayak punya formasi nge-split jauh, karena mereka pasti bakal stick segimana mungkin. Even mereka rotasi pakai mobil, mereka juga bakal tetap dekat. Ini dia bakal langsung ditembakin aja firing masuk ke arah Iki, di mana Iki cukup menerima banyak damage, harus tarik mundur dulu dan juga recover health point. Dan mana Maya juga sudah sempat melihat beberapa player dari Rosugo tentunya. Ya, Rosugo tadi kalau gua nggak salah lihat dia ada satu yang kenok yang mereka langsung kayak respon cepat, nggak mau maksa lagi-lagi. Mereka salah satu ya tadi gua rapi ya kan, mundur balik lagi, mereka coba untuk regroup. Bahkan mati satu kayaknya. Bahkan mati satu, berarti tadi yang kenok nggak berhasil di revive. Yoi, dan ini dia di sampingnya juga ternyata ada satu tim lagi, yaitu NGID ya. Iya, hati-hati bukan mitos. Ya, bukan mitos sekali lagi once again, di mana rumah kuning juga dihuni oleh satu tim yaitu NGID. Di depan juga udah ada bahkan tim lagi yaitu EVOS dan juga mungkin tim nomor 4 ya. Iya, bener banget. Gua nunggu update dari circle sendiri sih sebenarnya gimana. Gua nggak mau sampai di tengah-tengah Brasilia lagi. Apa danger zone nih, Pak? Danger zone mitos zona selanjutnya by the way. Iya, bisa jadi, tapi gue rada kurang percaya untuk hal yang itu. Lu masih kurang percaya eksistensi dari Danger Zone? Eksistensi dari Danger Zone. Gue lebih suka Danger Zone adalah bukan mitos. Oke, agak sedikit mau meledak kepala saya. Tapi biasanya memang terjadi sih. Kita lihat kalau sudah memang itu habitnya, ini bakal masih di Brasilia yang gue rasa gue berharap malah ke Crossroad gitu ya. Tidak mungkin dong. Tipikal zona pasti ke tim yang emang rame ditempatin masih Brazil kan? Ya, masih Brazil. Oke, jadi bakal terisi dan gua rasa bakal coba fill up. Pasti yang dari Brazil nggak akan kemana-mana, mereka bakal coba buat tahan. Ini bakal menarik. KSW. Iya, ini udah benar-benar jadinya kayak sebuah sifat yang sedikit banyaknya bisa kita predik gitu ya, dari zona sendiri. Makanya menurut gua itu yang perlu dipunya sama player juga ya. Iya, makanya gua ngerasa kayak it's time. Tadi Evos masih tinggal bertiga ya, karena satu juga tadi tumbang. Harus mati. Nah, ini Justin juga coba buka vision. Yang mana UAV juga sudah nongol. Iya. Gue berharap dia gesernya ke arah 4, 8 sama 1 gitu ya kan. Bang, UAV bisa di-delete gak, Bang? Karena kan ada clue sekarang. Ada clue ya. Biar clue-nya kepake. Itu dia. Makanya
kalau lagi gua seneng banget sih sama masukan-masukan yang kritis. Oke, ini ada satu yang bakal keculik. Gustaf untungnya cukup cepat refleksnya untuk menarik dirinya ya, dari karena pantauan round. tadi kebokong harusnya belakangnya masih ada senjata melee ya, jadinya masih ke cover. Ya, gue nungguin banget sebenarnya kayak counter dari skill karakter itu yang belum ada sejauh ini sih di Free Fire. Misalnya dengan apa yang sekarang setup skill karakter yang udah ada tuh semua alok gitu ya. Gue berharap ada skill counterplay dari alok. Belum ada karakter kayak gitu. Misalnya gue lagi berandai-andai ya. Skill counterplay dari alok adalah lu kayak bisa kalau seandainya lu nembak itu kayak VSS efeknya ya? Efeknya kayak apa sih senjata crossbow. Iya, kayak crossbow sama VSS pakai Reaper Bullet, Pak. Jadi itu ada bleeding ya. Bener, bleeding dan efeknya itu lebih beda daripada crossbow dan VSS gitu ya kan. Misalnya bleedingnya tuh kayak mencar juga sama kayak alok, jadi kan orang juga bakal counter gitu, takut gitu ya. Gila, itu serem banget itu mah. Tapi itu jadi satu tapi counter keren juga. Nah, sampai akhirnya lu juga berpikir gimana caranya lawan itu. Gue nggak mau pakai alok semuanya gitu. Iya. Itu bakal efek kalau seandainya lu pakai karakter alok. Iya. Ngerti nggak lu? Jadi ini kita sekali lagi penekanannya just wondering ya. Iya, wondering aja. Oke, dimana kalau kita lihat juga di sisi lain, di saat kita wondering sudah ada satu orang yang kena knockdown yang harusnya masih sempat tertolong. Bener, lu lihat skill Kelly dari zaman dulu sampai sekarang masih dipakai karena nggak ada counterplaynya. Menurut gua bisa kayak misalnya kalau seandainya orang yang pakai skill itu ketembak lagi misalnya terus jadi lambat karena lu pakai skill Kelly gitu. That's it ya. Tapi gue ngelihatnya di beberapa region tuh kayak Kelly udah mulai ditinggalin, Pak. Iya, karena lebih tepat gue nggak tahu ya ini sugesti atau emang bener, banyak yang pada bilang kalau gue pakai Kelly gue lebih lincah katanya. Kalau gue masih kayak zaman dulu kalau gue main game FPS. Kalau gue pakai karakter cewek lebih lincah. Iya, gitu. Makanya di luar sana sugesti itu nggak ada. Tapi memang dalam beberapa kesempatan gue belum sempat confirm itu sih ke teman-teman developer gitu ya kan. Tapi ya nggak apa-apa. Mungkin ya Kelly lu hidup. Ini kan generasi awal lah, player Free Fire ya, mana mereka juga emang dari dulu pakainya Kelly gitu. Terus barbar cepat. Slotnya juga kan ada terbatas. 4. Dulu 3 doang. Iya, bahkan dulu cuma 2. Bahkan ya kan? 2 bahkan. Nah, jadi kayak sekarang 4 ya. Cinta lama tuh nggak pernah lu bisa hilangkan. Betul. Even lu udah putus aja tuh pasti lu bakal pasti ada yang the one and only ya. Iya, yang pertama tuh pasti bakal selalu membekas di hati. Waduh. Agak sedikit berat ya. Emang kalau terjadi tua tuh seperti ini. Enggak, tapi itu yang terjadi, maksud gua Kelly nggak hilang gitu. Ya, itu adalah cinta pertama ya player mungkin. Agree. Apalagi Andre bisa hilang ya kan. Siapapun bisa hilang, tapi pesona seorang Kelly itu nggak bisa hilang. Wah. Udah ya, kita lanjut kayak ada airdrop yang lagi turun. Iya, makanya tadi saya mau direct sih, Pak. Saya mau direct tapi Anda masih lanjutkan gitu. Dan nampaknya juga kalau gue lihat dari sisi zona juga nggak terlalu mengarah ke arah Brasilia karena masih agak ke atas ya dan terbuka. Oke, Rosugo maksud gue. Iya, sudah berhasil mendapatkan 1 dan EVOS. Iya. Udah langsung dihabisin begitu ya, dimana menyisakan Sam 13. Mampukah kapten kita Sam 13 kapten kelas dunia kita melawan Rosugo? Wow! Masih bisa dicecer oleh kapten kelas dunia kita. Ampun DJ. Ya ampun. Dan yang dia wipe itu adalah tim yang mana memang kompetitor mereka di pot kecil gitu ya kan, Rosugo. Yes. Dan kita lihat nggak sampai situ aja, ada Iki yang langsung coba dikasih frag grenade dan meledak begitu saja. 05 lagi terjatuh terkena down karena udah nggak ketolong lagi. Ada Hearts dan juga Elvo di saat yang bersamaan. Sam 13 masih menjadi lone survivor. Bakal melawan seorang Son. Koko sekaligus, akankah Sam 13 berhasil atau tidak? Dia bakal menarik dirinya aja. Iya, bakal coba untuk nge-spam dulu. Gua rasa Elvo juga wajar ya nahan karena juga dia nggak expect di dalam rumah ada berapa orang gitu ya kan. Betul. Nah, kita lihat sini Hearts. Udah bakal jatuh. Bang Iki bakal langsung coba dihabisin oleh Chan, juga tersisa cukup low. Harus coba recover dulu, mundur ke belakang. Ada Aldo juga bersiap. Dimana kalau kita lihat udah ada Son, berhasil mendapatkan 1 orang lagi Chan tentunya. Tapi masih ada Son yang ditukar juga. Untungnya masih bisa di-revive kembali. Zona kalau kita perhatikan sedikit lagi bakalan mundur lagi. Narik mereka semua untuk dan masuk ke open field. Semuanya literally open field. Ada
empat pohon aja di situ, jadi harusnya bakal jadi ada tim 4 ya. Tim 4 itu adalah tim dari salah satu tim yang tersisa itu punya satu advantage, yang mana XCN ternyata XCN yang punya advantage nggak lama geser. Dan ini kejadiannya bakal sama sih sebenarnya kayak di week ketiga kemarin, yang mana di bawah tempat XCN adalah tempat EVOS. Waktu itu mereka cuma tersisa tinggal 2 orang doang dan dimanfaatin sama EVOS dapat Buyah. Tapi ini kejadian malah si Samnya yang bakal di atas. Ini bakal dan seru sih. Ini dia sudah ada NGID tentunya yang bersiap bergerak ke arah tim dari First Rider Bravo, di mana udah ada Souza juga bersiap, tapi ada Son yang bersiap bakal coba ditatakin abis oleh para pemain dari EVOS tentunya. Sam 13 bersiap ya, di sisi lain udah mampu berhasil mendapatkan satu. Onyx Tayo sepertinya jatuh begitu saja dan bakal coba langsung dihabisin oleh FR mampu tentunya. Skruger berhasil mendapatkan satu, 2 orang berhasil dilontarin, bakal langsung eksekusi habis oleh Souza dengan pelontar yang sangat merepotkan. Sam juga harus puas di posisi ke-7, 6 maksud gua, dan Jars juga bakal dicecer abis oleh para pemain dari First Riders Bravo. 6 poin kill sudah diamankan dan ternyata zona kali ini berpihak lagi ke First Riders Bravo. Iya, bener banget, ini bakal jadi chance-nya masih 50-50 karena yang tersisa lengkap itu masih dua tim ya. Siren juga menyisakan 3 orang ya. Jadi gua rasa dengan konsep dari open field dari Led Circle ini masih terbuka untuk semuanya. Yes. Sementara itu kalau kita perhatikan harus dihabisin begitu aja. KS Ren nggak dikasih kesempatan untuk hidup terrevive oleh kawannya karena di atas ada penembak jarak jauh juga. Sementara di bawah sudah ada mampu dengan VSS dengan Reaper Bullet yang agak-agak merepotkan. Bakal coba masuk ke dalam zona berikutnya, tapi udah kena efek bleeding. Skruger juga setengah darah udah hilang. Raw juga bakal tercecer, terjatuh begitu saja. Zona sudah mulai jalan, memaksa para pemain dari Siren nggak bisa ngapa-ngapain selain berdiam diri sampai Siren posisi ketiga. Kita lihat Exchange juga bakal menjadi penantang baru dari First Riders dari Bravo tentunya. Punya patahan gua rasa 2 tim bakal nahan di ujung. Ini dia Gustav dengan 1 SPD-nya bakal coba ditatakin balik oleh Joker. Masih bakal coba ditolong Darkol, masih ada di sana. Stay there untuk kawannya tentunya, yang mana kalau kita lihat zona terakhir ternyata berpihak. Souza ternyata harus terkutuk oleh play zone, terkenal dan begitu saja. Joker pun udah cukup sekarang, mampukah mereka selamat? Karena kalau gue lihat perlahan pasti para pemain direction mencoba pergerakan majunya, mencoba ngeras ke arah depan. Hati-hati, awas ada pelontar dari samping, di mana udah ada Souza juga yang punya SPD. Kesempatan yang sama tentunya dari area yang berlawanan, di mana mampu langsung coba berubah jadi bukong, merubah menjadi rumput untuk sementara. Coba di jump shot langsung dari shotgun hijaunya, 1 orang lagi tentunya. What a good play. First Riders Bravo berhasil mendapatkan buyahnya. Bravo First Riders, play for greatness. Iya, kalau gue lihat